Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, pertemuan kita praktikum kali ini, kita akan ngebahas tentang pengujian hipotesis dua sampel. Nah, minggu lalu telah kita pelajari pengujian hipotesis satu sampel. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang dua sampelnya. Uji rata-rata dua sampel yang saling bebas dan ada berpasangan. Yang pertama kita bahas dulu yang saling bebas. Maksud data saling bebas di sini, hubungan populasi 1 dengan populasi 2 itu tidak berhubungan. Yang mana untuk sampel kecil di sini maksudnya jumlah datanya lebih kecil dari 25 sampel. Nah, untuk uji saling bebas sampel kecil itu menggunakan uji T yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata hitung sampel sehingga bisa ditentukan apakah sampel tersebut bisa diambil dari populasi yang normal dengan rata-rata yang sama. Nah, kita memerlukan tiga uji asumsi atau tiga asumsi. Yang pertama, populasi harus berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Kemudian yang kedua sampel atau populasi harus independen. Maksudnya antara kedua data itu tidak saling berpasangan satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu variasi atau keragaman populasi sama, tetapi keragaman di sini tidak diketahui karena dia sampel kecil. Nah, adapun prosedur pengujian hipotesis ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya, uji satu arah bisa ada beberapa kemungkinan, yaitu ada kecil sama, besar sama, dan kecil atau besar. Sedangkan uji dua arah itu menggunakan tanda persamaan, yaitu sama dengan atau hipotesis alternatifnya itu tidak sama. Nah, adapun uji statistik ujinya, kita menggunakan uji T. Rumus manualnya yaitu sigma 1 bar dikurang sigma 2 bar dikurang dengan DO, kita lihat keterangannya, per akar dari keragaman dari P dikali dengan 1 per N1 tambah 1 per N2. Kita lihat keterangan-keterangan dari statistik ujinya untuk mencari secara manual. Nah, adapun daerah penolakannya, yaitu tolak H0, yaitu ketika T hitung lebih besar dari T tabel. Atau jika kita menggunakan software, kita menggunakan p-value. P-value lebih kecil dari alfa yang kita gunakan. Alfa di sini adalah tingkat kesalahan dari tingkat kepercayaan yang kita ambil. Misalnya tingkat kepercayaan kita 95%, berarti alfa yang kita gunakan adalah 0,05 atau 5%. Nah, selanjutnya uji dua sampel berpasangan untuk sampel kecil. Nah, berpasangan di sini, data 1 dengan data 2 itu saling berhubungan. Misalnya data sebelum dan sesudah, berarti ada dua data yang saling berhubungan. Nanti kita lihat contoh soalnya. Berikut uji satu arah dan dua arah sama seperti yang uji independen tadi. Kemudian yang membedakannya adalah statistik ujinya. Kita lihat secara manual. Nah, kali ini kita akan ngebahas menggunakan tiga software, yaitu ada software SPSS, Minitab, dan juga Excel. Pertama kita menggunakan SPSS. Nah, kita lihat contoh soal dari uji independen yang sampel kecil. Maksud independen tadi adalah tidak saling bebas. Berarti antara satu data dengan satu data lagi itu tidak ada hubungannya. Kita lihat pada data ini gender dan jumlah roti kacang yang terjual. Tidak ada hubungan antara gender dan jumlah roti kacang yang terjual secara data. Namun kita akan menguji hipotesis terhadap kedua data di sini. Di mana soalnya adalah manajer penjualan PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman. Berikut datanya. Jadi penguji atau peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi antara pria dan wanita dalam memasarkan atau menjual roti kacang di perusahaannya. Kita lihat menggunakan taraf nyata 5%, kita uji secara SPSS-nya.
Nah, data yang dari laporan tadi kita input ke Microsoft Excel, kemudian kita atur SPSS-nya untuk menginput datanya. Dan, kita pergi ke SPSS-nya, kemudian kita buat dulu kolom apa aja yang akan kita buat di datanya. Yang pertama adalah kolom gender. Kemudian kolom kedua adalah jumlah roti kacang. Jangan lupa untuk spasinya menggunakan underscore. Nah, kemudian karena gender tadi datanya adalah data yang tidak numerik, maka di sini kita akan menumerikkannya dengan cara klik values, kemudian ubah data pria dan wanita menjadi angka. Yang pertama kita pria. Pria kita lambangkan dengan 1. P-nya huruf besar karena dalam Excel tadi prianya huruf besar P-nya. Kemudian add. Kemudian yang kedua wanita. Kita lambangkan dengan angka 2. W-nya huruf besar karena dalam data tadi W-nya huruf besar. Kemudian oke. Kemudian kita ubah measure di sini, scale-nya berubah menjadi nominal. Nah, kemudian desimalnya kita hilangin aja. Kemudian kita pergi ke data view. Dan untuk datanya, kita kopikan dari Excel tadi. Nah, tadi data awalnya adalah pria dan wanita. Namun karena di SPSS-nya udah kita ubah dari 1 menjadi pria dan 2 menjadi wanita, maka dari Excel tadi kita ubah dan kita copy ke SPSS-nya. Kemudian kita pastekan. Nah, kemudian muncul angka-angka data kita. Kemudian kita lakukan pengujian hipotesis independen. Kemudian kita klik compare mean. Kemudian kita klik independent sample t-test karena data kita tidak saling berhubungan. Kemudian kita masukkan pada tes variabel adalah jumlah roti kacang karena roti kacang di sini angkanya numerik. Kemudian groupingnya di sini kita masukkan gender. Kemudian kita masukkan define grupnya, 1 adalah pria dan 2 adalah wanita. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar output dari uji hipotesis kita. Nah, di sini ada 2 tabel. Nanti dalam laporan di snipping aja kedua tabelnya dan masukkan ke laporan. Nah, di sini diketahui pria sebanyak 7 orang dan wanita sebanyak 5 orang dengan masing-masing rata-rata standar deviasi dan rata-rata standar deviasi, standar error mean-nya atau rata-rata standar error. Nah, di sini yang kita gunakan adalah p-value. P-value dalam soal yang kita pertama ini adalah kita lihat di bagian atas di sini adalah 0,943. Berarti statistik ujinya adalah 0,943. Kemudian kita masukkan ke dalam laporan kita. Kita lihat soal yang pertama tadi kita buat seperti ini. Adapun perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman dapat diuji dengan 2 sampel bebas, yaitu yang pertama kita tinjau dari hipotesis adalah yang pertama berarti tidak ada perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman. Yang kedua, ada perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman. Kemudian yang kedua, kita lihat taraf nyatanya. Kita menggunakan alfa 3% atau tingkat kepercayaan 95%. Kita lihat, kemudian daerah penolakannya, kalau yang kita menggunakan p-value cukup klik atau buat p-value lebih kecil dari alfa. Tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Kemudian kita buat statistik ujinya. Kemudian kita snipping 2 output tadi, masukkan ke laporan ini. Kemudian kita buat p-value adalah 0,943. Nah, kita keputusannya adalah tolak H0 tidak dapat menolak H0 karena lebih kecil, alfanya adalah lebih besar dari 0,05, yaitu 0,943 lebih besar dari 0,05, sehingga keputusannya adalah tidak dapat menolak H0. Kemudian kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan tersebut tidak dapat menolak H0.
Maka disimpulkan tidak dapat atau tidak ada perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman. Nah, untuk contoh soal kedua kita menggunakan soal yang berpasangan datanya. Kita lihat kemasan 1, kemasan 2, kemasan 1 dan kemasan 2. Jadi soalnya adalah ini. Nah, sebelum kita masuk ke soal ini, kita menyelesaikannya dalam software yang dua lagi, yaitu software Minitab dan software Microsoft Excel. Yang kedua kita akan menyelesaikan dengan Minitab. Minitabnya kita pergi dulu ke project lain dengan cara file, kemudian new project. Oke. Save change no. Nah, kemudian kita masukkan dulu data ke Minitab, data dari Excel tadi. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V ke Minitab. Nah, datanya sudah masuk. Selanjutnya kita melakukan uji independen dua sampel yang tidak saling berpasangan. Berarti kita klik basic statistik, kemudian kita klik bagian 2 sampel T, kemudian kita masukkan ke sampel in one kolomnya. Sampel pertama adalah jumlah roti kacang yang terjual, kemudian yang kedua adalah gender pada subscribe. Kemudian kita pilih option untuk menentukan selang kepercayaan atau confidence intervalnya adalah 95%. Alternatif di sini kita ada 3 pilihan. Jika kita menggunakan uji dua arah, maka kita melakukan atau mengklik not equal. Dan jika uji satu arah, kita memilih antara less than untuk kecil sama, greater than untuk besar sama. Kita pilih not equal. Klik OK dan klik OK. Nah, berikut output and equal. Nanti adik-adik bisa SS atau snipping aja bagian output yang dari sini. Diketahui satu melambangkan pria berarti 7 orang dan wanita 5 orang. Berikut datanya. Kemudian kita p-value-nya adalah 0,934 mendekati 0,943 tadi pada SPSS. Ini juga di snipping, masukkan ke statistik uji. Jadi hipotesis yang dalam laporan itu cukup satu saja. Namun yang pada statistik ujinya masuk ke 3 software di sini, masuk ke 3 output. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan Excel. Nah, kalau Excel kita tidak menggunakan p-value, tapi kita menggunakan statistik uji yang manual, sama seperti pertemuan kemarin. Nah, untuk di bagian Excel-nya kita lihat datanya sudah ada. Tadi kita misalkan 1 sebagai pria dan 2 sebagai wanita. Nah, di sini kita buat tabel baru untuk menghitung T-hitung dan T-tabelnya. N1 jumlah yang pria, N2 jumlah wanita, X bar 1 rata-rata untuk pria dan rata-rata untuk wanita. Nah, kita lihat kenapa ada rumus seperti ini. Kita lihat pada modul tadi. Nah, kita lihat rumus manualnya yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 berakar SP kuadrat dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, dari sini kita beranjak ke Excel tadi. Kita mencari X bar, kemudian D0-nya biasa adalah 0, XP-nya adalah penduga gabungan varian populasi, dan N1, N2 adalah banyak data. Kita lihat N1 jumlah pria, berarti jumlah prianya ada 7, kemudian jumlah wanitanya ada 5, X bar-nya adalah, rumusnya adalah, kita lihat pada di sini, average, kita drag bagian 1 aja, kita drag dari 234 sampai 310, kemudian kita enter. Kemudian X bar 2 seperti itu juga, kita drag pakai rumus average dari 250 sampai 254. Kemudian kita cari standar deviasinya. Standar deviasi 1 menggunakan sintak STDFS dari 1, 234 sampai 310. Kita lihat. Kemudian standar deviasi 2 yaitu dari B9 sampai B13. Kemudian untuk mencari SP kuadratnya kita lihat rumus di
sintak kita seperti ini. Rumus SP kuadrat kita lihat. SP kuadrat adalah N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2. Berarti kita N1-nya adalah A16 nih dikurang 1 dikali, jangan lupa perhatikan tanda-tanda kurung di sintak kita. Jika ada kurang bisa jadi output dari T hitungnya tidak keluar atau SP kuadrat tidak keluar. Kita lihat N1 dikurang 1 dikali SP1 kuadrat dikali atau ditambah dengan kita buat kurung lagi N2 dikurang 1 dikali SP kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Jadi menghasilkan SP kuadrat. Nah, SP-nya tinggal kita pakai sintak SQRT dari SP kuadrat tadi. Maka didapatlah hasil untuk mencari T hitung. Nah, untuk mencari T hitung, kita lihat X1 bar kuadrat, X1 bar dikurang X2 bar, dikurang D0. D0 di sini biasanya 0, berarti kita kurangkan. Ini, kita lihat rumusnya. B16, berarti X bar 1, kita kurang dengan X bar 2, kemudian dikurang 0 karena D0-nya biasanya 0 per, kita buka kurung lagi, ikuti tanda-tanda kurung di sintak kita. Dalam kurung lagi 1 per N1 tambah 1 per N2 pangkat 2, pangkatnya adalah 0,5 atau setengah karena di akar. Tutup kurung lagi, kemudian kita enter, menghasilkan hasil T hitung seperti ini. Nah, untuk T tabel, kita menggunakan sintak TINF atau TINV. Dalam kurung, alfanya 5%, N1 tambah N10 ini berasal dari 7 ditambah 5 dikurang 2. Jadi rumus dari derajat bebasnya adalah N1 tambah N2 dikurang 2. Jadi T hitungnya adalah min 0,07 dan T tabelnya 2,22. Jadi kita lihat daerah penolakannya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, berarti dia tolakkan 0. Nah, di sini T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti kesimpulannya adalah keputusannya adalah tidak dapat menolakkan 0. Maka nanti adik-adik bisa snipping aja hasil ini, masukkan ke laporan. Nah, berarti udah dimasukkan ketiga pada statistik ujinya, ketiga output dari software. Pertama dari SPSS, yang kedua dari Minitab, dan ketiga nanti dari Excel. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2 di video kedua.